Shalom, selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari, para sahabat, keluarga besar GKI Marta Dreja Purwokerto, dimanapun saudara berada pada saat ini. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali di dalam kalam online pada hari Kamis 13 April 2023. Dan puji Tuhan, kita mendapatkan kesempatan bersama-sama untuk belajar kembali akan firman Tuhan yang sudah diberikan dan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Dan tema kita pada sore hari ini yaitu percaya Tuhan hadir. Bacaan Alkitab kita adalah dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayat 23. Mari Bapak Ibu Saudara, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 18, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa rohnya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus, biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan olehnya lah kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Penebus, dengarkan kami yang padamu berseru, buka tingkap anugerah-Mu, berikanlah berkat penuh. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari kita bersama berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Engkau Sang Immanuel yang senantiasa menyertai kami semua, sehingga kami mampu menjalani kehidupan kami. Namun, kami mau terus belajar mengimani bahwa Engkau sungguh-sungguh hadir di dalam kehidupan kami, di dalam kalam online pada sore hari ini. Kami mohon pertolongan Roh Kudus, supaya kami semua yang mengikuti pada saat ini dimampukan untuk memahami dan mengerti akan firman-Mu.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di samping saya terlihat bagaimana ada gambar 3 kuburan. Gambar yang pertama adalah gambar kuburan dari ayah saya, dan yang di tengah adalah kuburan ibu saya, dan yang paling sebelah sini sendiri adalah kuburan dari kakak perempuan saya. Ayah saya meninggal di tahun 84 ketika saya berusia 2 tahun. Lalu kemudian Tuhan memanggil pulang ibu saya di tahun 89 ketika saya berusia 7 tahun, dan semenjak saat itu saya yatim piatu. Sehingga yang menjadi tulang punggung keluarga pada waktu itu yang melanjutkan adalah kakak perempuan saya. Dan ketika saya sedang menyelesaikan tugas skripsi saya, di tahun 2008, Tuhan memanggil pulang kakak perempuan saya. Disitulah saya merasakan begitu kehilangan yang luar biasa, karena tidak hanya sekedar kehilangan ayah saya, kemudian dilanjutkan kehilangan ibu saya, tetapi juga kehilangan kakak saya, dan berturut-turut itu mengambil tulang punggung keluarga yang akan terus menafkahi kehidupan keluarga kami. Dan saya percaya ibu bapak saudara mungkin pernah mengalami hal yang sama, merasakan kesedihan yang luar biasa, ada tangisan yang sangat luar biasa dalam hidup, bahkan kehilangan yang sangat mendukakan hati kita karena kita kehilangan orang yang sangat kita cintai dan sangat kita kasihi di dalam hidup ini. Dan bahkan mungkin orang-orang itu juga mensupport kehidupan kita sehingga pada akhirnya kita menjadi limbung. Kaki kita menjadi goyah dan bahkan kita hampir tidak kuat lagi menjalani hidup. Tetapi percayalah, di tengah keadaan semacam itu, kita dengan iman percaya bahwa Tuhan tetap hadir di dalam kehidupan kita. Dan itu kita akan saksikan di dalam bacaan Alkitab kita pada kalam online sore hari ini. Apa yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 20 ayat 19. Mari kita akan baca bersama. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Bapak, Ibu, Saudara, di dalam bacaan Yohanes tadi dikatakan, diceritakan ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu. Artinya kejadian ini adalah kejadian malam hari di mana Yesus bangkit. Pada pagi hari Yesus sudah menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi pada malam ini, pada hari pertama minggu itu, Yesus juga kembali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Namun sebelum membahas lebih jauh tentang hal itu, kita bisa melihat bagaimana situasi atau tempat di mana para murid itu sedang berada saat ini. Dikatakan berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Jadi mereka berkumpul, tetapi di dalam suatu ruangan yang pintunya terkunci. Kalau kita bisa memiliki imajinasi yang kreatif, tentu kita berpikir, kenapa mereka mengunci pintu? Bukankah mengunci pintu itu membuat seseorang akan terlindungi dan merasa aman di dalam? Kalau ada orang yang menyerang dari luar, tentu mereka akan bisa terlindungi dengan mengunci pintu-pintu itu di ruangan yang tertutup itu. Tentu kita tidak heran mengapa para murid ini mengunci pintu begitu kuatnya, begitu rapatnya. Oleh karena mereka
baru saja kehilangan guru yang sangat mereka hormati, yang begitu bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang spektakuler. Tetapi sang guru saat ini telah mati, telah wafat di atas kayu salib. Mereka bersedih, mereka menangis, mereka kehilangan harapan. Dan dijelaskan di dalam ayat 19 ini bahwa ketika mereka mengunci pintu-pintu tadi, oleh karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Karena memang benar bahwa Yesus, guru Tuhan mereka, disalibkan oleh karena orang-orang Yahudi menginginkan Yesus disalibkan di sana, dipermalukan, dibuat menderita. Dan pasti mereka akan berpikir ketika gurunya telah mati dan wafat, maka sekarang giliran kami, para murid-muridnya, yang juga ikut menyebarkan ajaran yang sudah diajarkan gurunya kepada mereka. Sehingga mereka takut, mereka bersembunyi dengan perasaan yang saat itu juga sedang sedih, hilang harapan. Tetapi mereka juga panik dan takut kalau orang Yahudi itu menerobos masuk ke ruangan mereka dan menyeret mereka keluar dan bahkan membunuh mereka. Ini situasi yang bisa saja sedang dihadapi oleh para murid pada waktu itu. Karena mereka mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Nah, menarik. Masih di ayat yang sama dikatakan pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Di tengah situasi yang mencekam pada waktu itu, diselingi dengan perasaan sedih, perasaan ketakutan, perasaan panik, Yesus datang untuk mereka. Karena Yesus sudah berjanji, Yesus akan hadir di dalam kehidupan mereka, khususnya para murid. Dan ketika Yesus hadir, Yesus tidak hanya sekedar berdiri di pojok, tetapi Yesus mengambil tempat, yaitu berdiri di tengah-tengah mereka. Apa artinya ini? Artinya Yesus menunjukkan dirinya ada di tengah, menjadi fokus pusat perhatian mereka. Yesus tidak menghindar. Ini, aku Yesus gurumu. Dan tidak hanya sekedar berdiri dan mematung, tetapi justru Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Dan tentu saja itu mengagetkan para murid tentunya. Mengapa mengagetkan? Karena para murid bisa saja berpikir bahwa kami semua ini adalah murid-murid yang meninggalkan gurunya. Dalam tanda kutip juga menjadi pengkhianat. Ketika gurunya disiksa, ketika gurunya dibunuh dengan cara disalibkan, mereka tidak membela. Mereka justru kocar-kacir lari entah kemana, tidak menunjukkan batang hidungnya. Bahkan saat ini pun mereka ketakutan. Mereka bersembunyi di suatu ruangan dengan pintu-pintu yang terkunci. Harusnya Yesus menegur, harusnya Yesus memarahi mereka. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Yesus justru memberi kalimat yang mendamaikan mereka. Hatinya ditenangkan dengan kalimat damai sejahtera bagi kamu. Sungguh luar biasa. Yesus mau memberi ketenangan dan kedamaian di dalam hati mereka saat ini. Yang sedang sedih, yang sedang kacau, yang sedang menderita, panik dan ketakutan. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Yohanes 20 ayat 20. Mari kita baca bersama-sama. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, setelah Yesus mengucapkan kalimat damai sejahtera bagi kamu yang mendamaikan hati mereka pribadi lepas pribadi, tiba saatnya Yesus menunjukkan identitasnya sebagai guru dan Tuhan mereka
dengan menunjukkan tangannya dan lambungnya. Ada bekas luka di sana. Yang hadir di sini bukanlah hantu, bukanlah setan, tetapi ini aku, Guru dan Tuhan yang engkau kasihi, yang selama ini bersama-sama dengan engkau. Bagaimana membangun sebuah hubungan persekutuan yang begitu erat di antara mereka. Ayat ini ingin mengatakan, Yesus yang bangkit adalah Yesus yang sama, yang selama ini tinggal bersama-sama dengan para murid. Mereka dapat menyaksikan dengan sungguh-sungguh, secara kasat mata mereka melihat tubuh Yesus ada bekas luka di tangan dan lambungnya. Dan menarik ketika Yesus menunjukkan bukti-bukti itu. Murid-murid itu dikatakan bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Mereka langsung mengenali siapa sosok yang berada di tengah-tengah ketika mereka saat ini sedang ketakutan dan mengunci ruangan itu. Yesus, Tuhan mereka. Hati mereka yang tadinya tidak punya harapan dan putus asa, mengalami duka cita yang mendalam oleh karena kematian gurunya, saat ini diganti dengan sukacita. Mereka bersukacita karena melihat Tuhan. Selanjutnya, di dalam Yohanes 20 ayat 21 sampai 23 menjadi bagian perenungan kita juga pada saat ini. Ayat 21 dikatakan, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat 21 dikatakan Yesus sekali lagi berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kalimat damai sejahtera bagi kamu ini adalah perkataan yang biasa yang terjadi pada masa itu. Bobotnya ringan. Tetapi ketika Yesus mengucapkan kepada para murid untuk yang kedua kalinya di ruangan yang tertutup itu, ternyata ucapan damai sejahtera bagi kamu ini menjadi sangat penting, sangat berharga, sangat berbobot bagi para murid yang saat itu berduka cita oleh karena kehilangan gurunya yang mati di atas kayu salib. Sehingga mereka diteguhkan hatinya, dikuatkan, dihiburkan. Dan ketika mereka mendapatkan penghiburan itu, sehingga mereka bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan, maka sudah saatnya kemudian Tuhan memberikan sebuah tugas pengutusan kepada mereka. Dikatakan sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Menarik, di dalam Injil Yohanes, perkataan Bapa mengutus aku itu dituliskan sebanyak 41 kali. Memang inilah yang diangkat oleh penulis Injil Yohanes yang ingin mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang diutus oleh Bapanya ke dalam dunia. Jadi identitas Yesus sungguh jelas dan nyata. Ia diutus oleh Bapanya. Apa yang Bapa kehendaki, itu yang dilakukan oleh Yesus. Namun sekarang ketika ia berbicara di tengah para murid, Yesus mengatakan juga sekarang aku mengutus kamu. Artinya kita semua yang juga hidup pada zaman sekarang ini diutus oleh Yesus untuk mengerjakan
hal-hal yang sudah diajarkan, diteladankan Yesus melalui kehidupannya di tengah dunia ini. Sehingga identitas kita menjadi jelas. Kita adalah murid-murid Kristus yang diutus oleh Yesus untuk melakukan apa yang dikehendaki Yesus di tengah kehidupan dunia kita yang kita jalani pada saat ini. Dan ketika Yesus mengutus kita, Yesus tidak tinggal diam, membiarkan begitu saja. Tidak. Di dalam pasal-pasal sebelumnya, Yesus pernah berkata bahwa kita tidak akan ditinggalkan sendirian. Namun kita akan diberikan penolong, yaitu Roh Kudus. Sehingga pada saat Ia mengutus para murid, yang saat itu sudah berubah dari duka cita menjadi bersuka cita, mereka pun juga diperlengkapi dengan Roh Kudus. Yang pada akhirnya nanti akan kita saksikan kepenuhan Roh Kudus di dalam peristiwa Pentakosta, di mana mereka sungguh-sungguh dapat mengabarkan Injil keselamatan dengan sangat luar biasa oleh karena Roh Kudus turun ke atas mereka, ke atas para murid. Dan di dalam ayat 23, ketika kita berbicara soal pengampunan dosa, tentu saja kita mengetahui bahwa yang sanggup dan mampu untuk mengampuni segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran kita hanyalah Allah semata. Tidak ada yang sanggup mengampuni dosa selain daripada Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita membaca ayat 23 ini, hal ini tidak bisa dilepaskan dari ayat-ayat sebelumnya, yaitu ayat 21 dan 22. Sehingga sebaiknya ketika ayat ini, yaitu 21, 22, dan 23 ini, bisa kita mengerti seperti ini. Jadi 21, maka kita akan berbicara tentang pengutusan. Kamu diutus, saudara dan saya diutus. Dan di dalam ayat yang ke-22, kita diutus. Kita pergi dan kita akan mendapatkan pertolongan dari Roh Kudus. Kita diperlengkapi dengan Roh Kudus. Dan ayat 23, dan ketika kita semua memberitakan Injil keselamatan, sehingga barang siapa mendengar dan percaya, mereka akan diampuni. Dan jika orang tidak mau mendengar dan tidak percaya Injil, maka dosa mereka tidak diampuni. Ini yang disebut dengan menghujat Roh Kudus. Tidak mau menerima Injil keselamatan, menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ia tidak bisa diampuni. Sehingga dengan jalan demikian kita bisa mengetahui bahwa Tuhan sungguh hadir di dalam kehidupan kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita dan bahkan memperlengkapi kita untuk melakukan tugas pelayanan kita sehari-hari di tengah dunia ini. Tuhan Yesus hadir bagi kita semua yang saat ini sedang memiliki pergumulan yang berat di dalam hidup ini. Entah kita saat ini sedang bergumul di tengah keluarga, ada persoalan pelik yang mungkin menurut kita tidak ada jalan keluar. Mungkin saat ini kita sedang bergumul luar biasa oleh karena pekerjaan dan usaha kita sungguh-sungguh membuat kita menjadi stres dan bahkan depresi oleh karena kita mengalami kerugian yang luar biasa di dalam pekerjaan dan usaha kita. Mungkin kita di PHK, mungkin bisnis kita menjadi surut dan bahkan hampir bangkrut. Atau mungkin juga di dalam kehidupan studi kita mengalami kesulitan di dalam belajar. Bagi mahasiswa-mahasiswi kita mentok ketika menulis skripsi. Sehingga kita berpikir, sudah tamat di dalam perjalanan studiku. Aku tidak bisa melakukan lagi dan ingin berhenti saja. Atau juga di dalam kehidupan pelayanan kita. Ketika kita mengalami benturan-benturan dengan saudara seiman kita. Mungkin kita hampir menyerah. Karena kita berpikir sia-sia saja aku melayani. Tetapi ternyata hatiku justru terluka.
Sehingga aku ingin merasakan kedamaian dengan cara menarik diriku dari persekutuan dan tidak mau melayani Tuhan dan jemaatnya. Ibu bapak, saudara-saudari, ingatlah ketika kita sedang mengalami kehidupan yang buruk. Kehidupan yang sedang tidak damai sejahtera, tidak baik-baik saja. Kita tahu Yesus mau hadir di dalam kehidupan kita. Yesus sudah membuktikan secara nyata ia hadir di tengah kehidupan para murid yang sedang sedih, yang sedang mengalami penderitaan berat dan berduka cita. Dan ketika Tuhan hadir, semuanya itu diubahkan menjadi sukacita. Juga demikian dalam hidup kita, Tuhan mau hadir. Maukah kita percaya Tuhan sanggup mengubahkan kehidupan kita dari yang berduka cita menjadi bersuka cita. Dan sekali lagi Tuhan hadir juga kepada mereka yang kecil, yang tersisih, yang tidak pernah terperhatikan, mereka yang terbuang, mereka yang disisihkan, mereka yang disakiti, dan sebagainya. Percayalah, Tuhan mau hadir di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Maukah saudara percaya ketika Ibu, Bapak, Saudara-saudari mengatakan, aku percaya Tuhan, Engkau hadir di dalam kehidupanku melalui orang-orang yang bahkan mungkin tidak kita kenal dan terkhusus yang kami kenal melalui setiap anggota keluarga kami, saudara seiman kami. Engkau hadir menolong kami, menghibur kami. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami boleh belajar pada petang malam hari ini bahwa Engkau sungguh hadir di dalam kehidupan umat manusia dan terkhusus murid-murid-Mu. Engkau hadir mengubahkan kehidupan mereka yang berduka cita, yang sedang mengalami kepanikan dan ketakutan, diubahkan menjadi kehidupan yang penuh dengan sukacita. Sungguh Tuhan, kami percaya apapun pergumulan kami yang sedang kami alami pada saat ini, Engkau mengetahuinya. Bahkan ketika kami berdoa dan tidak mampu mengucapkan perkataan-perkataan secara jelas, Engkau tahu secara mendalam apa isi hati kami dan apa yang ingin hendak kami katakan kepadamu. Dan kami dengan iman percaya, Engkau hadir, Engkau menolong, Engkau mau ikut terlibat dan campur tangan dengan setiap pergumulan yang sedang kami alami. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus-Mu yang sudah Engkau curahkan di dalam kehidupan kami, menjadi roh penolong dan roh penghibur untuk kami. Kami mau Tuhan hidup di dalam-Mu, sehingga bukan hanya sekedar kami hidup untuk diri kami sendiri, namun baik hidup maupun mati kami semuanya itu untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekian kalam online pada sore petang hari ini. Sampai jumpa di dalam kalam online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Amin.